Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimanakah cara unsur penyusun garam berikatan? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah Howard, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan satu elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan satu elektron. Atom Na akan memberikan satu elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Seperti halnya penamaan unsur, pada mulanya penamaan senyawa didasarkan pada berbagai hal, seperti nama tempat, nama orang yang menemukan, atau sifat tertentu dari senyawa yang bersangkutan. Sebagai contoh, senyawa natrium sulfat dengan rumus molekul Na2SO4 awalnya diberi nama garam Glauber karena ditemukan oleh Glauber, atau senyawa natrium karbonat dengan rumus molekul Na2CO3 diberi nama soda pencuci karena berfungsi untuk melunakkan air atau membersihkan air dari ion Ca2+ dan ion Mg2+. Nah, akan tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jutaan senyawa telah dikenal dan tiap tahun ditemukan ribuan senyawa baru, yang tentunya menjadi mustahil bagi kita untuk menghafalkan jutaan nama senyawa berdasarkan nama penemunya atau nama tempat ditemukannya. Nah, sehingga diperlukanlah cara atau sistem untuk pemberian nama senyawa. Penamaan senyawa ini diatur oleh Persatuan Internasional Kimia Murni dan Terapan atau IUPAC berdasarkan hasil kesepakatan para ilmuwan sedunia, di mana dalam sistem penamaan yang digunakan sekarang, nama senyawa didasarkan pada rumus kimianya. Nah, secara umum, penamaan senyawa dapat kita kelompokkan menjadi penamaan senyawa ion, penamaan senyawa kovalen biner, dan penamaan senyawa terner. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus membahas cara penamaan untuk senyawa ion. Nah, kita tentunya masih ingat bahwa ikatan ion terjadi karena adanya gaya elektrostatis antara kation dan anion, di mana kation merupakan suatu ion logam, sedangkan anion dapat berupa anion non-logam atau suatu anion poliatom. Nah, sebelum kita membahas tata nama senyawa ion, mari kita bahas dulu bagaimana cara menuliskan rumus molekul senyawa ion. Dalam penulisan rumus molekul senyawa ion,
unsur logam dituliskan terlebih dahulu dan diikuti dengan unsur non-logamnya. Contohnya, senyawa ion yang terbentuk dari ion Na+ dan Cl-, rumus senyawanya adalah NaCl bukan ClNa. Hal ini disebabkan karena Na merupakan unsur logam, sedangkan Cl merupakan unsur non-logam, sehingga Na harus dituliskan terlebih dahulu. Selanjutnya, rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Nah, yang harus diingat bahwa total muatan positifnya harus sama dengan total muatan negatifnya. Misal, jika total muatan positif dari kationnya adalah positif 3, maka total muatan negatif dari anionnya harus negatif 3. Contohnya untuk pembentukan senyawa ion dari kation Na+ dan anion SO42-. Muatan positif dari ion Na+-nya adalah positif 1, sedangkan muatan negatif dari SO42-nya adalah minus 2. Nah, supaya jumlah muatan positif dan negatifnya sama, maka ion Na+ yang terlibat harus berjumlah 2, sehingga rumus molekul senyawa yang terbentuk adalah Na2SO4, bukan NaSO4. Contoh lainnya adalah pembentukan senyawa ion dari kation Mg2+ dan anion PO4 3-. Nah, terlihat ya, bahwa jumlah muatan positif dan negatifnya belum sama, di mana total muatan positifnya adalah positif 2, dan total muatan negatifnya adalah negatif 3. Nah, supaya muatan positif dan negatifnya sama, maka Mg2+ yang terlibat harus berjumlah 3, dan ion PO4 3- yang terlibat harus berjumlah 2, sehingga total muatan positif dan negatifnya sama, yaitu positif 6 dan negatif 6. Maka, rumus molekul senyawanya adalah Mg3 dalam kurung PO42. Selanjutnya dalam menentukan rumus senyawa ini, cara mudahnya, muatan kation kita jadikan sebagai indeks untuk anion, dan muatan anion kita jadikan indeks untuk kation. Misal, untuk pembentukan senyawa dari ion Na+ dan SO42- ini, muatan kation Na+ yaitu 1 dijadikan sebagai indeks untuk SO42-. Tapi karena 1 maka tidak dituliskan. Kemudian muatan ion sulfat SO42- adalah minus 2. Nah, 2-nya kita jadikan sebagai indeks dari Na, sehingga Na-nya berjumlah 2, dan rumus molekulnya menjadi Na2SO4. Begitu juga dengan pembentukan senyawa ion dari Mg2+ dan PO4 3-. Muatan kation Mg2+-nya, yaitu 2, kita jadikan sebagai indeks untuk PO4, dan muatan anion PO4 3-, yaitu 3, kita jadikan sebagai indeks untuk Mg, sehingga rumus senyawanya adalah Mg3 dalam kurung PO42. Dalam penamaannya, senyawa ion diberi nama dengan urutan, nama kationnya diikuti dengan nama anionnya. Contoh, senyawa NaCl terbentuk dari ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ion Na+ adalah kation dengan nama ion natrium, dan ion Cl- merupakan anion dengan nama ion klorida. Maka, urutan penulisan nama senyawanya adalah nama kationnya, yaitu natrium, diikuti dengan nama anionnya, yaitu klorida, sehingga nama senyawanya menjadi natrium klorida. Nah, berikut ini adalah nama-nama kation atau ion positif, dan berikut ini adalah nama-nama kation yang mempunyai beberapa biloks, atau dengan kata lain dapat memiliki beberapa muatan. Terlihat ya bahwa nama ionnya ditambahkan muatannya yang dituliskan dengan angka Romawi dan di dalam tanda kurung. Contohnya, untuk timah dapat membentuk kation bermuatan positif 2 atau positif 4.
Jika bermuatan positif 2, maka diberi nama ion timah dalam kurung angka 2 Romawi, dan jika bermuatan positif 4, maka diberi nama timah dalam kurung angka 4 Romawi. Adapun nama-nama anion atau ion negatif dari non-logam dapat teman-teman lihat pada tabel berikut ini. Dan berikut ini adalah nama-nama untuk anion poliatom. Sebagai tambahan, ion poliatom adalah ion yang tersusun dari beberapa jenis unsur. Contohnya, ion SO42- yang tersusun dari atom S dan atom O. Berikutnya supaya paham, mari kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, tuliskan reaksi ionisasi dan nama senyawa berikut ini. Yang pertama, senyawa KBr. Nah, untuk membuat reaksi ionisasinya, kita bisa mengingat kembali materi tentang golongan dan kestabilan unsur. Untuk kalium, merupakan unsur golongan 1A, sehingga untuk mencapai kestabilan akan membentuk ion bermuatan positif 1. Dan untuk Br, merupakan unsur golongan 7A, sehingga untuk mencapai kestabilan akan membentuk ion bermuatan negatif 1. Nah, untuk memastikan atau mempermudah, teman-teman bisa melihat kembali daftar kation dan anion yang sudah diberikan sebelumnya. Kita lanjutkan kembali. Maka untuk KBr, reaksi ionisasinya adalah KBr terion menjadi ion K+ ditambah ion Br-. Selanjutnya untuk penamaan, ion K+ namanya adalah ion kalium, dan ion Br- namanya adalah ion bromida. Maka nama senyawa untuk KBr adalah kalium bromida. Kemudian senyawa CaCl2. Nah, untuk Ca merupakan unsur golongan 2A sehingga membentuk ion bermuatan positif 2, dan Cl merupakan unsur golongan 7A yang membentuk ion bermuatan negatif 1. Selanjutnya karena indeks Cl dalam CaCl2 adalah 2, maka berarti ion Cl-nya berjumlah 2, sehingga reaksi ionisasi CaCl2 adalah CaCl2 terion menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Selanjutnya ion Ca2+ diberi nama ion kalsium, dan ion Cl- diberi nama ion klorida. Maka nama senyawa CaCl2 adalah kalsium klorida. Selanjutnya senyawa AlNO33. Nah, aluminium merupakan unsur golongan 3A sehingga membentuk senyawa bermuatan positif 3. Kemudian NO3 ini berasal dari ion poliatom NO3-, dan karena indeksnya 3, maka artinya ada 3 ion NO3-. Jadi, reaksi ionisasinya adalah AlNO33 terion menjadi Al3+ ditambah 3 NO3-. Selanjutnya ion Al3+ diberi nama ion aluminium, dan ion NO3- diberi nama ion nitrat, sehingga nama senyawa untuk AlNO33 adalah aluminium nitrat. Terakhir senyawa Cu2O. Nah, untuk Cu merupakan unsur golongan B atau logam transisi yang dapat membentuk ion dengan beberapa muatan, bisa bermuatan positif 1 atau positif 2. Nah, muatannya dalam suatu senyawa bergantung pada unsur lain yang berikatan dengannya. Dalam hal ini, Cu dalam Cu2O berikatan dengan oksigen, di mana oksigen merupakan unsur golongan 6A yang membentuk ion bermuatan negatif 2. Sehingga total muatan negatif dalam senyawa ini adalah negatif 2. Nah, artinya, total muatan positif dari Cu harus positif 2. Karena tadi sudah kita bahas ya, bahwa dalam senyawa ion, total muatan positif dan negatifnya harus sama. Berikutnya, karena Cu yang berikatan ada 2,
Maka supaya total muatannya menjadi positif 2, ion Cu-nya harus bermuatan positif 1, sehingga reaksi ionisasinya adalah Cu2O terion menjadi 2Cu+ ditambah O2-. Selanjutnya ion Cu+ diberi nama ion tembaga dalam kurung angka 1 Romawi, dan ion O2- diberi nama ion oksida, sehingga nama untuk senyawa Cu2O adalah tembaga 1 oksida. Soal berikutnya, tuliskan rumus kimia senyawa yang mempunyai nama berikut. Pertama, kalium nitrit. Nah, untuk soal-soal seperti ini, teman-teman bisa melihat kembali tabel nama-nama ion positif dan ion negatif yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dan diingat bahwa nama senyawa dituliskan dengan urutan nama kationnya, diikuti dengan nama anionnya. Nah, maka untuk kalium nitrit, kationnya adalah ion kalium, yaitu K+, dan anionnya adalah ion nitrit, yaitu NO2-. Selanjutnya kita cek muatan positif dan negatifnya. Untuk muatan positifnya adalah positif 1, dan untuk muatan negatifnya adalah negatif 1. Nah, karena sudah sama, maka masing-masing ion cukup berjumlah 1, sehingga rumus molekul untuk kalium nitrit adalah KNO2. Berikutnya natrium oksida. Nah, dari namanya, kita bisa mengetahui bahwa kationnya adalah ion natrium, yaitu Na+, dan anionnya adalah ion oksida, yaitu O2-. Nah, jika kita perhatikan, total muatan positif dan negatifnya belum sama, di mana total muatan positifnya adalah positif 1, dan total muatan negatifnya adalah negatif 2. Maka supaya sama, sesuai dengan trik yang sudah diberikan di awal, muatan kation Na+, yaitu 1, kita jadikan sebagai indeks untuk oksigen. Tapi karena angkanya 1, maka tidak perlu dituliskan. Kemudian muatan oksigen adalah negatif 2. Nah, angka 2-nya kita jadikan sebagai indeks untuk Na, sehingga Na-nya menjadi berjumlah 2, dan rumus molekulnya menjadi Na2O. Berikutnya kalsium fosfat. Nah, dari namanya, kita bisa mengetahui bahwa kationnya adalah ion kalsium, yaitu ion Ca2+, dan anionnya adalah ion fosfat, yaitu PO43-. Nah, total muatan positif dan negatifnya belum sama, maka muatan kation Ca2+, yaitu 2, kita jadikan sebagai indeks untuk PO4. Dan muatan anionnya, yaitu 3, kita jadikan sebagai indeks untuk kalsium, maka rumus molekul kalsium fosfat adalah Ca3 dalam kurung PO42. Selanjutnya besi 3 sulfida. Dari namanya, kationnya adalah besi dengan muatan positif 3, jadi Fe3+, dan anionnya adalah ion sulfida, yaitu S2-. Nah, muatan Fe-nya, yaitu 3, kita jadikan sebagai indeks untuk S, dan muatan S, yaitu 2, kita jadikan sebagai indeks untuk besi. Maka rumus senyawa besi 3 oksida adalah Fe2S3. Terakhir, kalium permanganat. Dari namanya, kationnya adalah ion kalium, yaitu K+, dan anionnya adalah ion permanganat, yaitu MnO4-. Nah, total muatan positif dan negatifnya sudah sama, di mana total muatan positifnya adalah positif 1, dan total muatan negatifnya adalah negatif 1. Maka langsung saja, rumus senyawanya adalah KMnO4.